Tentu saja kalian akan nyeri di bahu atau di siku kalau kalian melakukan pukulan di bulu tangkis menggunakan pukulan tenis. Halo badminton lovers, jumpa lagi dengan saya, salam olahraga. Tetap semangat ya. Saya ikut senang merasakan karena ada banyak sekali badminton lovers yang mengalami banyak kemajuan di bulu tangkis karena belajar di channel ini. Dan saya juga ucapkan selamat bagi kalian-kalian yang saat ini masuk ke quarter final atau mengikuti sebuah kejuaraan antar instansi dan lain-lain, yang notabene adalah kalian mengalami banyak kemajuan setelah mempelajari dan mempraktekkan teknik-teknik yang ada di video ini. Bagi kalian yang masih baru mengenal channel ini, kalian bisa mempelajari video-video yang sudah saya terbitkan. Dan bagi kalian subscriber yang masih otodidak dan belum ada kemajuan karena masih baru mengenal, jangan berkecil hati karena masih ada waktu untuk belajar dan berlatih. Jangan ragu bertanya, karena saya akan selalu mendampingi, siap membantu, dan siap memandu. Kita belajar ya hari ini. Kita belajar dari pertanyaan-pertanyaan subscribers yang belum terjawab karena tidak bisa dijawab melalui tulisan. Jadi saya harus menerapkan ke dalam sebuah video dan saya rangkum ke dalam satu video khusus, yaitu tanya jawab khusus. Kali ini adalah jilid yang kedua. Di channel YouTube Bulu Tangkis ini, saya salut sekali karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ataupun komentar-komentar yang ada di bawah tiap-tiap video yang saya terbitkan itu benar-benar berbobot sekali. Jadi saya sarankan bagi kalian yang ingin cepat maju bulu tangkisnya melalui channel ini, selain kalian melihat videonya, kalian juga perlu membaca komentar-komentar yang ada di bawah videonya. Yuk kita mulai belajarnya. Pertanyaan yang pertama, American grip dengan England grip, mana yang kuat dan mana yang benar? Sudah saya beritahu bahwa kekuatan sebuah pukulan itu bukan terletak pada gripnya, tapi terletak pada penggunaan ototnya. Dan sudah saya bahas di tanya jawab khusus yang kemarin-kemarin, bahwa kekuatan untuk bulu tangkis ototnya cuma 3, yaitu genggaman, kemudian wrist, pergelangan, dan forearm. Jadi kalau American grip dan England grip itu terletak pada di cara megangnya aja, tidak pada kekuatannya. Kalau England grip itu adalah cara yang diajarkan di klub. American grip itu cara yang biasanya orang-orang atau pemain otodidak. Kalau kalian adalah atlet yang berlatih di klub, tidak akan diajarkan American grip, tapi harus England grip. Nah, karena banyak pemain otodidak yang ingin belajar di sini dan mereka sudah terbiasa dengan American grip, makanya saya berikan satu cara atau solusi untuk memindahkan bagaimana udah terbiasa American grip untuk bisa menjadi England grip, yaitu dengan memutar menggunakan jempol. Jadi kalau kalian melakukan sebuah pukulan bulu tangkis dengan menggunakan American grip, kalian tidak akan pernah bisa backhand. Dan juga misalnya mukul di ujung sini, kalian nggak akan bisa melakukan pukulan yang bagus. Karena apa? Karena pukulan atau pegangannya seperti ini, nggak bisa melakukan bola pecok silang ke sana. Gimana bisa mecok kalau ini diputar gini, nggak bisa ya. Jadi kalian yang sudah terbiasa menggunakan American grip, usahakan pelan-pelan berpindah ke England grip. Kalau sudah terbiasa seperti itu dan susah merubahnya, berarti kalian harus punya satu ilmu lagi, yaitu merubah secepatnya dari American ke England dan England ke American grip. Oke, jadi kekuatannya bukan terletak pada gripnya harus bagaimana, tapi terletak pada penggunaan ototnya. Otot mana yang harus digunakan dan untuk kekuatan apa. Ada lob serang, ada smash, dan sebagainya. Jelas ya?
Pertanyaan berikutnya adalah berkaitan dengan bagaimana cara melatih otot tangan, kekuatan otot tangan supaya pukulan keras. Jadi untuk melatih otot, khususnya otot tangan supaya pukulan keras, itu adalah dengan menit. Berikut ini contoh latihan untuk menguatkan genggaman. Kita gunakan hand grip, hanya meremas saja. Kita hitung dalam 1 menit ada berapa kali genggaman. Hari ini kita hitung berapa, besok naikkan lagi, tetap 1 menit. Yang kedua, menggunakan bola terapis. Biasanya ini untuk orang yang sakit stroke atau bisa cari di toko sport. Kita genggam sama seperti itu, kita menitin. Saya ingatkan, jangan terapkan kepada istri di malam Jumat, nanti kena gampar. Berikut ini contoh latihan untuk menguatkan wrist atau pergelangan tangan. Pernah saya bahas di teknik smash 1. Ini ketambahan dengan tongkat pramuka. Ini khusus untuk backhand. Kalau yang menggunakan hand grip tadi ada di stick smash, yaitu smash part 1. Semakin tinggi posisi tongkatnya, awal tongkatnya, maka akan semakin berat. Jadi diangkat menggunakan wristnya. Kemudian yang berikutnya menggunakan dumbbell. Untuk forearmnya nempel, nggak boleh ngangkat. Jadi kalau diangkat seperti ini, itu untuk ngelatih backhandnya. Ini di klub besar itu ada penggunaan dumbbell, udah sistem modern. Untuk forehand seperti ini, itu untuk kekuatan wristnya. Berikut ini contoh menguatkan forearm atau lengan bawah. Kita gunakan raket, kita genggam erat, kemudian posisi sikutnya harus lurus, kita sentakkan di atas kepala. Jadi lurus seperti itu, digenggam erat, tidak boleh longgar. Jadi digenggam erat. Tidak boleh nakalan, kalau nakalan nanti lecetnya lebih cepat. Untuk menghindari lecet bisa pakai handy place ya, nggak boleh seperti ini megangnya. Kemudian yang kedua untuk forearm sama menggunakan hand grip. Yang berikutnya ada beberapa yang menanyakan bagaimana cara mukul yang benar biar tidak cepat capek dan bagaimana cara latihannya agar pukulannya keras. Seperti tadi saya bilang bahwa jangan menggunakan pukulan ala tenis lapangan dalam bermain bulu tangkis. Tidak boleh menggunakan semua ayunan lengan full sampai ke bawah. Ingat, raket kita itu bukan raket tenis atau raket bulu tangkis, itu tidak sama dengan raket tenis. Raket bulu tangkis itu ada kekuatan sticknya, sedangkan tenis tidak mempunyai kelenturan stick, sehingga dia harus full seperti itu pukulannya. Sedangkan bulu tangkis itu harus ditahan, digenggam, direm menggunakan forearm, sehingga kekuatan dari sticknya seperti yang tanya jawab lalu sudah saya jelaskan bahwa kekuatan sticknya itu juga bisa dimanfaatkan sebagai tambahan power bagi atlet bulu tangkis. Kita gunakan raket, kemudian kita kipaskan seperti itu. Ini pernah saya ajarkan di teknik smash part 2. Dimenitin ya, 1 menit berapa kali. Kemudian tingkatkan lagi keesokan harinya. Jadi penampang raketnya seperti itu. Kemudian yang kedua, penampang raketnya beda. Ini pernah saya ajarkan di teknik slice backhand. Jadi bentuknya ngelap kaca. Ini pakai American grip. Kemudian yang ketiga, ini menggunakan smash yang di samping atas. Itu ada di part 2. Ini stick smash, si gundul ini saya kena hukuman. Jadi yang lain sudah selesai, dia baru datang atau kemarinnya nggak masuk. Kemudian ini untuk defend. Tetap semua pakai menit, jadi 1 menit berapa kali, kemudian besoknya tingkatin yang cepat. Sebelum lanjut, bagi kalian yang baru silahkan subscribe, bagi yang lama silahkan like dan bagikan. Berikutnya ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan nyeri di siku dan di bahu, serta minta solusi bagaimana untuk menyembuhkan atau mengatasinya.
Tentu saja kalian akan nyeri di bahu atau di siku kalau kalian melakukan pukulan di bulu tangkis menggunakan pukulan tenis. Pukulan tenis itu adalah menggunakan ayunan lengan dan full ke bawah. Sedangkan bulu tangkis menggunakan 3 otot yang saya sebutkan tadi. Jadi jangan menggunakan pukulan tenis di dalam sebuah permainan bulu tangkis. Sehingga kalau kalian melakukan pukulan tenis atau kalian melakukan pukulan bulu tangkis yang keras menggunakan ayunan lengan, maka otomatis akan nyeri di bahu dan nyeri di siku. Dan kalau itu kalian teruskan, maka itu akan serasa lepas nanti. Ada cairan sinovial di dalam sini siku, itu yang akan tidak melumasi lagi, akan nyeri sekali. Jadi jangan teruskanlah untuk melakukan pukulan tenis atau mengayun sekeras-kerasnya di dalam permainan bulu tangkis. Cobalah kalian ubah cara mukulnya, ikuti petunjuk yang ada di video ini. Saya yakin pukulan kalian akan lebih keras dibanding biasanya. Berikut ini beberapa gerakan yang bisa kalian lakukan sebagai terapis untuk kalian yang mengalami cedera atau sakit di siku atau sakit di bahu. Lakukan push up dengan kondisi yang lebih tinggi. Kemudian ini posisi push up namanya plank, tidak perlu diturunkan badannya. Ini untuk bahu dan siku. Kemudian ini yang menyamping, jadi posisinya seperti ini, ditahan, lakukan 1 menit. Kalau kuat, nggak kuat 30 detik aja. Kemudian posisi sikunya seperti itu, sama 30 detik atau 1 menit. Kemudian sisi yang kiri dan sisi yang kanan bergantian. Ini untuk cedera siku dan bahu ya, atau untuk menguatkan siku. Sebagai bonus, saya berikan 1 cara untuk membuat 1 alat yang multifungsi untuk wrist, genggaman, dan bahu, serta forearm. Cari pipa, dilubangin tengahnya, kemudian cari tali, tampar. Kemudian masukkan ke situ, ke dalamnya, terus tali tamparnya diikat supaya dia terkait dari dalam. Secukupnya aja pipanya, selebar mungkin 40-50 cm. Kemudian talinya setinggi badan atau bisa 1,5 kali lipatnya. Cari botol aqua 1 liter, kemudian lubangi tengahnya. Kemudian diberi ikat untuk dikaitkan seperti itu. Botol bisa diisi mulai dengan air biasa dulu. Untuk pemutarannya seperti itu. Jadi di luar badan, bukan di dalamnya badan begini. Jadi nanti istilahnya ngerek ya, ngereknya itu ke arah seperti narik gasnya motor. Pelan-pelan seperti itu, setinggi pundak, tidak boleh lebih tinggi. Seperti ini nggak boleh. Itu biasanya kalau nggak kuat begitu. Atau juga untuk mutarnya pergelangan itu nggak boleh goyang, tetap lurus setinggi pundak. Tidak boleh juga tinggi sambil digoyang. Jadi geraknya seperti itu, menarik gas motor setinggi bahu. Itu nanti yang kena akan wristnya kena, bahunya kena, forearmnya kena. Jadi ototnya semua terbentuk. Untuk airnya pertama bisa diisi air biasa atau diganti pasir. Kemudian untuk lebih berat lagi, naik bangku atau apa. Semakin tinggi, maka akan semakin berat karena talinya akan semakin panjang. Jadi bebannya nanti diganti ya, bisa air, kalau udah kuat diganti pasir. Cara megangnya tidak boleh curang, jadi digenggam erat pipanya, kemudian kita nariknya menggunakan pergelangan. Tidak boleh begitu, tidak boleh dilepas. Prakteknya pada saat latihan bulu tangkis, kalian mukulnya seperti itu ya. Disentakkan pergelangan tangannya, raketnya digenggam, tidak boleh turun.
Cukup sampai di sini. Selamat mencoba, selamat berlatih, sampai berjumpa lagi.